Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa angkat. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Akhirnya gue nggak nyari di Buddha, gue nyari di Hindu. Ternyata belum kejawab juga. Jadi emang kayak jodoh-jodohan gitu loh. Oh, sempat ke Hindu ya? Dia semuanya gue pelajarin, Konghucu, semuanya gue pelajarin. Akhirnya ada tante gue, yuk kita ikut pengajian ini yuk. Kita ada pengajian ini, ada Pak Ustadznya gitu. Yang gue juga nggak nyangka ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam. Tapi dia nggak tahu lu di sastra? Nggak kenal, nggak tahu. Dan gue juga udah pasrah, gue ngamin. Gue udah pasrah aja gitu. Tiba-tiba dibantuin sama orang nggak kenal siapa dan orang Bali, orang yang jaga, pokoknya orang kerja lah di situ. Di situ gue percaya Tuhan tuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kembali kita akan membahas bagaimana penyesatan yang terus dilakukan oleh pendeta Andre Tungtung kepada Kumaila. Saya nggak tahu ya, ini tujuannya hanya untuk konten, padahal Kumaila memang sudah condong kepada agama sebelah, sudah murtad, atau memang ingin belajar. Saya nggak tahu. Karena saya tidak bisa menyelami isi hati orang. Saya tidak bisa melihat niat sesungguhnya seseorang. Tetapi teman-teman, saya berkesimpulan bahwa ini adalah upaya penyesatan yang dilakukan oleh pendeta Andre Tungtung kalau memang niatnya bertanya, niatnya ingin menjelaskan. Kenapa saya bilang menyesatkan? Karena penjelasan Andre Tungtung itu mutar-mutar dan membuat orang makin tidak tahu, makin pusing, dan ujung-ujungnya tidak mau belajar. Saya melihat bahwa memang sering ya, kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan seseorang, kita akan bawa dia putar-putar, dengan tujuan apa? Yang penting kita jawab, kan gitu. Tujuannya supaya orang tersebut lihat, oh kita bisa jawab. Tapi ujungnya dibuat putar sana, putar sini gitu kan. Sampai orangnya nyerah sendiri, dan ya udahlah, nggak usah bertanya lagi. Nggak usah bertanya lagi. Dan ini memang salah satu teknik dalam diskusi. Kita harus akui ini salah satu teknik. Yang sering pakai salah satunya adalah Bang Blender ya. Bang Blender tuh kalau ditanyain dibawa putar orang. Karena dia tahu orang Kristen ini kalau bertanya bukan ingin mencari jawaban. Nggak pengen cari jawaban. Jadi ya udah dibawa putar-putar aja gitu. Dibawa putar-putar sampai orang Kristennya sendiri ya udah selesai gitu kan. Selesai bertanya. Dan Andre Tungtung lucu. Anda kalau pakai itu dalam diskusi, dalam debat, oke. Ini dalam mengedukasi Anda sebut. Kan gitu. Mereka bilang konten mereka mengedukasi. Tapi ini konten Anda saya lihat malah menyesatkan. Nggak ada data yang ditunjukkan, nggak ada dalil. Cuman, asumsi semua. Dari video sebelumnya saya sudah lihatkan. Bahwa Andre Tungtung hanya kasih nampak luarnya saja. Dia nggak bedah lebih dalam. Dia nggak kasih tahu bahwa kekristenan itu berbeda-beda loh. Jumlah kitab kami berbeda. Yang ini segini, yang ini segini. Oh ada kok Kristen yang nggak makan babi sampai sekarang. Dia nggak jelasin itu. Sehingga Kumaila sampai kapanpun saya rasa nggak akan tahu juga gitu. Bahwa di kekristenan denominasi banyak. Bahwa di kekristenan belum sepakat sampai detik ini siapa Tuhannya, pengajarannya seperti apa, belum sepakat. Itu fondasi dalam beriman padahal. Posisi Yesus sebagai apa aja belum final. Belum final. Harusnya dia jelasin dong. Nanti baru Kumaila yang menentukan mau ikut yang mana gitu. Kalaupun mau ikut silakan. Sama kayak PPJ. PPJ dari dulu banyak orang Kristen yang ngerayu dia. Tapi dia bilang kalaupun dia harus memilih ya mungkin dia lebih cocok ke Advent, nggak makan babi dia bilang. Karena entah kenapa badannya nggak bisa menerima makan babi itu. Tapi kesini tiba-tiba lebih cocok ke Ortodoks. Ya terserah gitu. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Ya, yang penting kalau kasih info itu, apalagi di media sosial ini, ya sampaikanlah apa adanya. Kan kita tujuannya ini mencerdaskan orang. Kecuali cuman sekedar entertainment, cuman sekedar ya konten kreator, beda cerita.
Karena jujur ya, sekarang ini kita susah sekali teman-teman. Kadang-kadang kita lihat medsos ini dilema. Kita lihat ada orang buat konten-konten entah apa-apa aja gitu. Tapi disukai. Karena memang memang tujuannya tuh viral, tujuannya tuh konten kreator gitu. Sehingga membodohi masyarakat juga dihalalkan. Dihalalkan sama mereka. Yang penting laku, entah apa-apa aja kontennya. Termasuk penipuan di dalamnya gitu. Ujung-ujungnya drama-drama semua. Drama-drama, set up semua gitu. Sampai ada orang bilang media sosial ini ya memang dunia yang lain gitu. Dunia yang berbeda. Itulah kadang-kadang yang jadi dilema di kita gitu. Jujur ya, kita nih yang di dunia perbandingan agama, kita nih kan yang kita bahas agama. Yang kita wakili agama. Sehingga menurut saya ya kita harus tunjukkan benar-benar edukasi gitu. Edukasi, kalaupun ada gimmick-gimmick lucu-lucuan, selama masih dalam koridor, selama bukan dalam tujuan membodohi masyarakat, ya nggak masalah. Misalnya, si Kores kerjanya jongkok, nah itu kan nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Itu cuman gimmick. Kores tiba-tiba mendoakan istrinya ya, seperti yang dilakukan oleh Risuli Lubis, itu kan cuman lucu-lucuan gitu. Kalau gimmick-gimmick seperti itu saya rasa masih oke. Yang penting jangan tujuannya membodohi. Karena saya lihat sekarang banyak yang buat konten itu entah kenapa gitu. Aneh-aneh. Oke, kita coba dengarkan dulu sebelum kita kita bantah dan kita kasih data-data teman-teman. Oke, kita putarkan. Nanti aku juga mau nanya soal misalnya konsep Allahnya orang Islam, Kristen dan Yahudi dan hal-hal teologis lainnya. Tapi aku mau nanya dulu soal Alkitab. Kan kalau misalnya Al-Quran ini kan adalah dokumentasi dari kompilasi wahyu Tuhan. Alkitab begitu juga nggak? Pada definisi kompilasi iya. Secara verbatim. Tapi tidak selalu verbatim. Jadi Alkitab itu sendiri ditulis oleh puluhan penulis yang berbeda. Dan penulisnya ini bisa dikonfirmasi identitasnya? Ada sebagian menurut tradisi. Menurut tradisi itu berarti turun-temurun nih. Dan sebagian itu berhasil dikonfirmasi karena di dalam Alkitab, dalam kekristenan itu kita mengenal ada yang namanya kritik teks. Jadi ada ilmu kritik teks untuk menemukan teks aslinya kira-kira bentuknya gimana. Dan ketika penulisan begini, ini penulisannya siapa nih? Cocok nggak dengan? Jadi itu ilmu yang luar biasa keren. Gua kenal itu di semester 5. Dan waktu gua kenal itu gua langsung kayak mind blowing. Ini keren banget gitu kan. Jadi gua meneliti panjang luar biasa. Maksudnya cukup ekstensif meski gua nggak menyebut diri sebagai seorang yang ahli. Jadi Alkitab itu ditulis oleh puluhan penulis yang berbeda dari 3 bahasa berbeda. 3 bahasa itu Ibrani, Perjanjian Lama, Yunani, Perjanjian Baru, dan ada sebagian Aramaik. Sebagian Aramaik itu ada pada perkataan-perkataan tertentu, itu dipakai bahasa Aram. Yang Aramaik itu Perjanjian Lama? Baru. Perjanjian Baru ada yang Aramaik? Bahasa Aramaik. Yang memang itu disengaja di-preserve, karena bahasa Aramaik itu bahasa sehari-hari. Kalau bahasa formal pada waktu itu karena Israel itu ada di bawah jajahan Roma, berarti kan Yunani. Tetapi karena bahasa sehari-hari di kalangan orang Yahudi itu bahasa Aram. Nah gitu kira-kira. Nah jadi Injil pun ditulis pun dalam bahasa Yunani, tetapi ada 1-2 bagian itu sengaja di-preserve bahasa Aramaik. Karena ada maksud teologisnya dari penulis. Nah anyway, dari rentang waktu berbeda, makanya dikumpulkan. Ya. Kalau ngomong kompilasi itu, pada definisi itu aku ngomongnya. Jadi sang penulis misalnya Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu masing-masing kan penulisnya beda-beda. Ada yang menurut tradisi ditulis apa, tapi ada yang clear, oh ini dari Yohanes, ini dari Matius, Markus, Lukas. Lukas itu companionnya atau teman perjalanannya Paulus, lalu kemudian Markus itu teman perjalanannya Petrus, gitu kan ya. Matius salah satu murid Yesus. Jadi dikumpulin jadi satu. Dan kemudian ya mereka sebenarnya gini, Alkitab Kristen itu tidak ditulis dengan maksud untuk jadi kitab suci. Itu bedanya dengan Quran. Quran
dikompilasi dengan maksud untuk menjadi kitab suci. Iya dong. Iya. Kompilatornya itu bermaksud ngumpulin, iya ini kitab suci karena ini Quran diucapkan oleh Muhammad, ya kan, melalui Muhammad. Iya. Tapi Kristen itu kitab sucinya itu tidak dibuat dengan maksud untuk menjadi kitab suci, tapi dibuat dengan maksud untuk merecord tradisi ajaran Yesus yang dihidupi oleh orang Kristen. Apakah karena tujuan awalnya adalah bukan untuk menulis kitab suci, tapi untuk merecord apa yang Yesus ajarkan? Itu kenapa di dalam penyusunan Alkitab itu ada revisi-revisi? Penyusunan Alkitab. Apa maksud penyusunan Alkitab? Mungkin penulisannya dan pengumpulannya kali. Oke. Kalau misalnya dikatakan penulisan dan pengumpulannya, lalu kemudian kita mengatakan terjadi revisi, it's too far. Itu spekulatif namanya. Iya dong, karena pada naskah aslinya kita nggak punya. Yang kita punya adalah salinan-salinannya. Dan kritik teks itu adalah mengkomparasikan salinan-salinannya. Dan salinan naskah perjanjian baru itu luar biasa banyak, Mel. 9.000 itu salah satu bahasa doang, dan itu tuh membuat kita tuh akhirnya bisa menemukan logikanya tuh begini. Kritik teks logikanya tuh begini. Kalau gue punya banyak sampel, gue lebih memperkaya gue untuk menemukan mana bentuk yang paling awal, paling akurat. Kalau sampelnya cuma 3, susah untuk menemukan akurasinya. Tapi kalau sampelnya sangat banyak, gue bisa menemukan mana bentuk paling awal. Which is bentuk paling awal pun itu adalah probabilitas terbesar, karena kita nggak punya naskah pada aslinya. Oke, kenapa ada perubahan? Gua ulang dulu. Apa sih revisi maksudnya? Revisi itu kan perubahan ya. Apakah perubahan itu dimaksudkan untuk diubah dengan sengaja? Enggak. Sebentar, nggak bisa disimpulkan begitu. Karena ingat, ini tulisan, dan pada masa awal orang Kristen itu miskin-miskin, kismin-kismin semua. Karena kismin-kismin, makanya mereka mampu untuk menggandakan, belum ada mesin cetak, jadi mereka menggandakan tulisan-tulisan kata Markon tuh Injil Markus, Yohanes, tulisan Paulus. Mereka gandakan, ingat ya, tujuannya adalah mempreserve ajaran Yesus. Tujuannya adalah disebarkan kepada gereja-gereja, karena gereja-gereja waktu itu kan by lokasi-lokasi. Di kota ini, terus ini tulisan Paulus dikasih supaya apa? Paulus ini kan menurunkan ajaran Yesus. Dia merelevankan ajaran Yesus pada konteks gerejanya apa? Misalnya tadi soal makan makanan daging persembahan berhala. Ajaran Yesus apa sih? Gitu loh. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi karena disebarkan, mereka harus salin. Dan karena mereka salin itu, mereka sebagian besar kismin. Jadi orang-orang Kristen tuh kasihan-kasihan deh pada abad-abad awal. Mereka tuh orang-orang tertindas, orang-orang budak-budak, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Karena mereka pun pada some sense itu dianiaya, mereka kehilangan segalanya. Jadi mereka tuh tidak punya uang untuk menuliskan pada bahan yang lebih solid. Seperti kulit misalnya. Medianya apa? Medianya papirus. Kertas. Dan kertas itu sangat rentan sekali untuk musnah. Karena apabila ada gak kering, dia lembab sedikit, dia hancur, rusak. Jadi diulang lagi. Nah, ketika disalin ulang, sangat mungkin untuk misalnya missing ini, sangat mungkin. Nah, jadi ketika kamu bilang tadi, makanya gampang revisi. Bentar dulu, karena memang tidak dilakukan perubahan dengan sengaja. Tetapi misalnya ada kehilangan satu kata, apa hilang abjadnya, hilang apanya, atau angka tertentu bisa jadi berubah angkanya, bisa jadi begitu. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Nah, mengenai beberapa ayat, nah ini biasa kalau teman-teman nonton konten channel gue itu, gue menjawab juga beberapa sanggahan, akusasi kepada kekristenan. Nah, accuse-nya itu salah satunya itu adalah ada ayat yang ditambahin atau ayat yang disisipin gitu. Nah, ayat yang dia katakan sisipin itu adalah sebagian mereka yang menyalin ulang, terus kemudian mereka bilang, ini nih ditafsir, jadi ayat ini maksudnya apa, dikasih catatan pinggir. Karena memang tidak harus seliteral itu. Betul. Dan itu makanya juga Alkitab itu
bebas untuk diterjemahkan. Iya. Kan kalau misal Al-Quran itu boleh diterjemahkan asal teks aslinya harus Preserve. harus dijaga. Itu berarti lebih tepatnya kalau misalnya Quran itu adalah kitab yang berisi kalam ilahi, kalau Alkitab, kalau Quran adalah kitab berisi kalam ilahi, kalau Alkitab berarti kitab yang berisi kompilasi yang kompilasi ajaran Yesus yang ditulis oleh para murid-muridnya gitu. Ya. Kalau gue bisa lebih terangin lagi atau lebih tajamin lagi, Quran itu adalah kalam ilahi, bukan berisi kan? Ya tergantung lu mau lihat dari perspektif mana. Tapi kan dari doktrin atau dari ajaran Islam kan Quran itu adalah kalam ilahi, literal kalam ilahi. Literal kalam ilahi Ya. yang benar-benar nggak boleh diutak-atik gitu karena literally begitu. Jadi Quran adalah kalam, teksnya itu adalah kalam ilahi itu sendiri. Nah kalau kekristenan berisi tentang ajaran Yesus yang dipreserve, berisi tentang iman Kristen yang kemudian dituliskan dalam perspektif para penulisnya. Ya, jadi masing-masing penulis itu kan punya perspektifnya. Masing-masing penulis itu punya bagaimana saya ini adalah murid Yesus nih, ya, misalnya saya murid Yesus. Jadi sekarang ini loh ajaran Yesus begini. Gue tuh dengar Yesus ngomong begini, gini. Ini loh Yesus ketika ketemu dengan ini begini, gitu. Nah itu kemudian itu kan catatan saksi mata Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang kita sebut sebagai Injil. Definisinya akan berbeda pada Injil yang Islam mengerti. Oh iya, apa bedanya? Islam mengertinya kan Injil itu seperti Quran yang dipercayakan kepada Muhammad, Injil dipercayakan kepada Isa. Iya. Tidak. Injilnya Kristen itu bukan kitab yang diturunkan kepada Yesus. Bukan. Oke. Injilnya menurut Kristen itu adalah catatan saksi mata tentang Yesus. Tapi ada nggak catatan yang menceritakan Yesus itu kalau lagi khotbah kayak Tuhan berfirman gini-gini, tadi aku dapat wahyu gini-gini, atau misalnya lagi ada masalah nih di teman-temannya Yesus, para pengikutnya Yesus ada suatu masalah, terus mereka nanya ke Yesus, terus Yesus bilang, oh tadi Tuhan berfirman padaku solusinya ada begini-begini. Ada nggak sih ceritanya? Coba ulang gimana? Dalam ceritanya Yesus, ya ini pemahamanku ya, karena yang aku pahami Quran itu adalah wahyu Tuhan untuk Muhammad, Injil itu adalah wahyu Tuhan untuk Isa. Jadi aku ngebayangin ya Nabi Isa juga seperti Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain yang dapat kitab itu seperti Nabi Muhammad. Mereka dikasih wahyu, ada masalah nih di masyarakat, dapat wahyu. Atau ya kalau lagi orasi biasanya karena ada kepentingan untuk menyampaikan wahyu gitu. Kalau dalam hidup Yesus ceritanya begitu nggak sih? Yesus itu sang firman itu sendiri. Nah, ini mungkin memahaminya agak ini ya. Karena kalau Muhammad itu rasul kan, penyampai. Kalau dalam doktrin kekristenan kan apa yang diucapkan Yesus itu berarti adalah wahyu. Iya, gitu. adalah firman Allah sendiri. Okay. Karena dia adalah sang firman. Jadi Andre Tungtung mengawali dengan penipuan, mengawali dengan penyesatan. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang ngomong dia sesat bukan saya, tapi orang-orang Kristen yang lain pun itu akan mengatakan bahwa penjelasan Andre Tungtung itu adalah penipuan. Yang pertama, kitab Markus tidak ditulis oleh Markus secara penuh. Bisa jadi Markus ikut menulis, tapi semua yang ada di Markus itu bukan Markus yang tulis. Ngerti teman-teman? Jadi kitab Markus itu kan panjang. Nggak semua Markus yang tulis. Mungkin ada sebagian yang Markus tulis. Tapi itu semua ya, hasil kompilasi. Begitu juga dengan kitab Yohanes, Matius. Sampai sekarang, according teman. Mereka berpendapat bahwa itu ditulis oleh ini. Tapi apakah fix? Tidak. Nggak bisa divalidasi teman-teman. Walaupun Andre Tungtung bilang, oh ada ilmunya gitu. Ada ilmu untuk mengecek ini tulisan siapa. Halo? Ilmu tersebut adalah ngecek dari bentuk tulisan. Oh ini tulisan tangan siapa kan gitu. Kita kenali, oh ini tulisan tangan siapa. Oh ini gaya bahasanya siapa. Kan ada yang namanya gaya bahasa, penggunaan kata-kata. Orang akan lihat, oh ini surat ini gaya bahasa dari misalnya dari saya gitu.
Oh ini dari Kores, orang bisa lihat gitu kan. Sama kayak kalian dengar statement-statement gitu. Walaupun kita gunakan voice changer. Ya, kita misalnya gunakan nih pengubah suara. Kalian akan tahu ini kalimat yang sering dipakai oleh siapa. Oh ini kalimat ataupun gimmick-gimmick lelucon yang sering dipakai oleh siapa. Orang bisa menerka ini siapa. Tapi apakah akurat 100%? Tidak. Betul tidak? Nggak bisa akurat 100%. Ada orang punya kemiripan yang sangat luar biasa. Misalnya, ada orang mungkin suara mirip dengan saya. Ada orang mungkin leluconnya mirip dengan saya. Ada orang mungkin penggunaan kata-katanya mirip dengan saya. Dikira orang itu saya. Maka hasil karya dia dimasukin ke tempat saya. Karena zaman dulu seperti itu. Sering orang menumpang karya-karya orang terkenal. Zaman dulu diperbolehkan, zaman sekarang nggak boleh. Jadi kalian jangan bandingin zaman dulu sama sekarang. Zaman dulu tuh legal yang seperti itu. Jual nama orang zaman dulu boleh. Misalnya supaya buku saya laku. Ya, buku saya laku, novel saya laku. Saya tulis ini karangan J.K. Rowling supaya laku. Zaman dulu boleh, zaman sekarang ya ditangkap saya gitu. Jadi kalian harus bedakan. Andre Tungtung harusnya jujur aja katakan. Ya, menurut ilmu yang mereka gunakan untuk menerka-nerka siapa penulisnya, mereka terka yang nulis Markus itu ya Markus. Menerka, ya, menganalisa. Tapi belum tentu 100% benar. Sama kayak kita misalnya pergi ke peninggalan sejarah. Misalnya candi, atau mungkin kolosium. Kan kalau kita lihat film Gladiator ya, oh kolosiumnya bentuknya gitu. Apakah pasti seperti itu? Belum tentu. Itu kan cuma terkaan. Betul nggak? Sama kayak kita mereka ulang bentuk dinosaurus. Kayak kalian bentuk T-Rex gitu kan, oh T-Rex bentuknya gitu. Apakah pasti seperti itu? Belum tentu. Bisa jadi T-Rex bentuknya warna pink. Itu kan cuma kulit, orang sengaja pakai kulit seperti apa ya? Apa? Hewan-hewan yang ya apa namanya? Kayak buaya gitu kan, kulit-kulitnya seperti itu yang keras-keras gitu. Ya bisa jadi kulitnya lembut gitu kan, atau dia berbulu. Kan kita nggak tahu. Karena cuma disusun menurut rangkanya. Menurut rangkanya. Kayak manusia itu. Manusia gendut sama manusia kurus. Rangkanya sama, teman-teman. Tengkoraknya sama. Kalian kalau lihat, ya tengkorak dari orang gendut sama orang kurus itu sama. Jadi kalau kalian susun, kalian akan berpikir, oh dia kurus, ya udah bentuknya gitu. Bisa jadi T-Rex itu gendut ya. Bisa jadi gendut gitu kan. Bisa jadi. Semua kan hanya reka-reka. Begitu juga dengan penyusunan Bible. Itu menerka. Yang namanya menerka, ya mohon maaf, itu pasti salah. Kalaupun mendekati bisa, tapi 100% nggak mungkin. Sama kayak menerka bentuk dinosaurus. Menerka bentuk kolosium zaman dulu. Menerka bentuk candi zaman dulu. Belum tentu 100% sama. 90 bisa. Kalau memang jago, akurat, beruntung kan gitu. Jadi tolonglah dijelaskan dengan jujur gitu kepada khalayak ramai. Terus Andre Tungtung mengatakan bahwa mereka ini dulu mengumpulkan ini bukan maksud menjadikan itu kitab suci, tetapi supaya ada rekod aja bahwa ajaran Yesus begini. Yes, nggak ada yang nyangka. Bahkan Paulus sendiri nggak menyangka tulisan dia akan jadi kitab suci. Itu udah pasti. Paulus pun nggak nyangka, loh, gimana cerita tulisan saya tiba-tiba dijadikan kitab suci. Padahal Paulus sudah bilang bahwa dia menulis ya atas inisiatifnya sendiri. Bukan atas tuntunan Roh Kudus. Nggak ada. Ini kan teman-teman kita yang ngomong. Kemarin kita udah bahas di konten sebelumnya. Jadi kita nggak usah bahas lagi. Tetapi di sini saya mau kasih nampak satu referensi bahwa memang Bible sendiri dengan jujur ya, kalau orang-orang Kristen yang jujur, itu mengakui bahwa bagian ini tidak asli. Banyak ayat-ayat sisipan, ayat-ayat tambahan. Oke, kita dengarkan aja. Ini kita belum ngomongin apa namanya gospel yang tidak masuk dalam Bible, ya itu masih banyak loh. Azan ya? Oh yaudah kalau gitu kita sholat dulu. Habis asar kita balik lagi ya sini ya. Baik, nah kita lanjutkan ya. Alhamdulillah kita sudah sholat asar. Nah, mereview yang tadi barusan. Jadi apa bedanya versi dan terjemahan? Coba, kalian tahu? Pakai mic.
Terjemahan itu apa? Versi itu apa? Tapi mungkin tidak tertulis. Iya, nggak apa-apa. Kalau versi itu berbeda jumlah Bible-nya dalam beda jumlah buku-bukunya dalam Bible itu, Ustaz. Ya, jumlah Misalnya, kitabnya. misalnya kalau yang versi itu versi Protestan, Katolik, versi terus tadi ada Ethiopia. Nah, kalau yang penerjemahan itu cuman beda bahasa, Ustaz. Iya. Beda Jumlah bahasa. pasalnya sama, jumlah ayatnya pasalnya sama, bahasanya yang berbeda ya. Betul, Ustaz. Artinya itu adalah pemilihan kata daripada si penerjemahnya. Tapi kalau versi itu berbeda jumlah bukunya, atau berbeda jumlah pasalnya, atau berbeda jumlah ayatnya. Ya. Kita harus bisa membedakan nih antara versi dan terjemahan itu apa gitu. Oke. Karena di dalam Bible itu yang ada adalah berbeda versi, karena di dalamnya berbeda kitab, berbeda pasal, berbeda ayat. Gitu ya. Tapi kalau yang terjemahan, mereka hanya berbeda bahasanya saja. Oke. Oke. Sekarang saya ingin menunjukkan daftar ini. Ya, bentar. Coba tolong tunjukin. Nah, jadi kalau yang kita bilang versi, saya tambahin lagi nih. Kalau tadi hanya 4, ini ada lagi yang Syrian, 61 buku. Ya. Protestan tadi kita udah tahu 66, Koptik 75 buku. Roman Katolik 73 buku. Krismatik atau Karismatik 76, Ethiopia 81, Greek Orthodox 78, dan Orthodox 86. Nah, jadi karena ada perbedaan kitab-kitab ini, berarti kan ada kitab-kitab yang tidak dianggap sebagai bagian daripada kitab suci gitu. Ya. Nah, ini kita lihat nih, perbedaannya apa nih. Di dalam perjanjian lama nih ya, terutama ya. Kalau yang Tanakh, yang Hebrew Bible yang dalam bahasa Ibrani, ya dari Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, dan seterusnya sampai ke 2 Chronicles. Yang Katolik Roma, dari Genesis sampai, sampai Nehemia nih, mereka ada tambahin, ada Tobit, ada Judith, ada Esther, ada 1-2 Makabe, ya, kemudian ada Wisdom of Solomon, ada Sirach, itu yang disebut dengan kitab-kitab Deuterokanonika. Ya. Ada tambahan lagi Baruch, ada tambahan Daniel, termasuk Susana dan Bel and the Dragon. Nah, sampai terakhirnya dia Malaki atau Maleaki. Yang Ortodoks bagaimana? Kurang lebih sama. Tapi ada tambahan lagi, ada tambahan Esther, ada 3 Makabe, ya. Kemudian ada apa lagi nih? 4 Makabe gitu. Oke. Nah, yang Protestan itu hanya dari Genesis atau Kejadian sampai Maleaki. Ini yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu, yang versi-versi itu tadi ya. Oke. Sampai di sini kita sudah mengetahui sejarah daripada Bible, versi apa saja, ya, dan bagaimana penyusunan Bible dibuat. Kemudian kita sekarang masuk ke dalam contoh-contoh ya, apa saja yang menjadi perbedaan di dalam Bible itu ya. Nah, tadi kan saya sudah menunjukkan ini. Kitab suci Katolik. Oke. Coba salah satu bacain buat saya. Nih. Salah satu bacain. Bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Ditaruh di lantai aja. Dibukanya pelan-pelan. Itu udah rusak itu. Ya, ini bisa dilihat tuh. Tidak untuk diperdagangkan tuh ya, di halaman ke berikutnya tuh. Ini cetakan 2009. Dicetak oleh Arnoldus ND, dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi dong. Nah, sekarang buka. Sini saya bukain aja biar cepet deh.
biar cepet. Salah satu bacain aja. Ini yang di sini ya, ayat 7 dan sama sini. Coba dibaca, nggak usah pakai bismillah ya. Ayat 7 ya. Sebab ada tiga. Sebentar. Ya. Sorry, yang saya tampilkan salah nih. Bentar. Tutup dulu, Ri. Yang saya tampilkan salah. Bentar. Dalam kurungnya dibaca juga nih. Apanya? Dalam kurungnya ini dibaca juga semua. Iya. Mana tadi sih ayat? Nah, ini. Bentar. Supaya pemirsa juga bisa melihat. Oke, silakan dibaca. Yang ayat 7. Tampilkan. Ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ini kan. Nah, sekarang dibaca yang di bawah tuh ada ayat 7 sampai 8 tuh. Yang ada kata di dalam surga sampai kata di bumi. Di dalam surga. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Karenanya apa? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa? Palsu. Gue yang ngomong ya, bukan gue. Dicatat saya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa di naskah-naskah yang kuno, yang lebih dekat dengan narasumber, teks ini nggak ada. Ya, kok tiba-tiba jadi ada gitu? Dijelaskan kan di sini kan, bahwa tadinya ayat itu adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Ya, kalau Bible kan bentuknya kan tulisannya kan kayak 2 kolom gitu kan. Ada catatan nih di pinggir halaman nih. Terus catatan ini kemudian disisipkan. Jadi artinya dari catatan menjadi ayat. Gitu. Catatan ini apa? Catatan ini kan bisa juga adalah semacam kayak pemikiran si penyalin, ya, atau tafsir si penyalin, atau bisa juga adalah pesan sponsor kan? Bisa nggak? Nah, akhirnya catatan ini menjadi ayat. Gitu. Di situ disebutkan dengan jelas. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, ayat ini kan yang dianggap sebagai proof text atau teks bukti bahwa di dalam Bible itu ada ajaran Trinitas. Ya kan? Tapi ternyata yang dianggap sebagai bukti teks ajaran Trinitas ternyata tidak asli. Gimana dong? Sedih nggak kalau nggak begitu? Hah? Sedih nggak? Sayang kan? Satu Bible itu kan tadi kan kita tahu bahwa itu adalah hasil karya dari kira-kira 40 penulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Tapi ternyata yang sampai ke dalam bentuk yang sekarang itu sudah ada ayat-ayat yang seperti itu. Nah, dari tutup dulu. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh yang paling mencolok gitulah di dalam sebuah Bible. Nah, sekarang kalian yang bawa Bible yang TB itu boleh sekarang dibuka. Matius 17 ayat 21. Contoh lagi nih. 21. Nah, coba dilihat. Di situ ada dalam kurungnya nggak? Ada. Kenapa dalam kurung? Hah? Karena apa? Nah,
Sekarang saya tunjukkan ya, bentar ya. Coba dibaca ayatnya. Coba tampilkan, Rik. Tampilkan, Rik. Matius 17 ayat 21 bunyinya dalam kurung jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, coba dibaca. Ini ada catatan, lihat di TV tuh. Ya, ada catatan untuk Matius 17:21. Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9:29 dengan ditambah dan berpuasa. Ya. Kemudian berikutnya Matius 18 ayat 11. Tanda kurung karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, ada tanda kurungnya kan? Nah, itu ada catatan seperti ini. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius. Kiranya tidak asli dan diambil dari Lukas 19 ayat 10. Kenapa kok tadi ada yang diambil dari Markus, ada yang diambil dari Lukas? Kenapa? Karena ternyata dari 4 gospel itu, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata yang ditulis pertama kali itu adalah Markus. Markus ditulis kira-kira tahun 65 Masehi. Lukas dan Yohanes ini dua-duanya menyadur dari Markus. Matius dan Lukas ditulis kira-kira tahun 75 Masehi. Menyadur dari Markus. Makanya kurang lebih ada 90%, 80-90% yang ada di dalam Matius dan Lukas itu ada di dalam Markus. Karena mereka menyadur. Gitu. Kalau yang nyontek kan nggak enak lah ya. Menyadur lah. Gitu. Makanya ada yang diambil Matius, ada yang ngambil dari Lukas juga. Matius juga ada yang ngambil dari Markus. Gitu. Berikutnya ada di Matius 23:14. Coba. Buka kurung, dalam tanda kurung, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dengan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, perhatikan ada catatan seperti ini di Bible itu. Ayat 14 ini, ayat 14 ya, ayat ini tidak asli dalam Matius. Disisipkan ke dalam dengan diambil dari Markus 12:40, Lukas 20:47. Kalau ayat 14 dihapus, maka jumlah kutukan yang dilontarkan Yesus ini menjadi genap 7. Ya, dari Markus juga dari Lukas. Lanjut di Markus 7 ayat 16. Markus 7 ayat 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, catatannya apa? Kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini, sehingga ternyata tidak asli dalam Markus. Di dalam Markus saja ada yang nggak asli. Udah Markus diambil sama Matius dan Lukas, ternyata dalam Markus saja ada yang nggak asli. Ini baru penjelasan teman-teman. Ada datanya, ada buktinya, bukan cuman modal congor. Itulah saya bilang kenapa kalau bisa teman-teman yang mau belajar Bible, belajarlah sama Kodondi karena beliau referensinya banyak. Dan sekali lagi itu bukan karangan Kodondi ya. Itu data yang dikumpulkan Kodondi dan semua bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Bisa dipertanggungjawabkan. Jangan cuman katanya. Ini teman-teman harus garis bawahi dan benar-benar perhatikan. Kita nggak mau cuman modal congor. Ya sekali lagi kita bukan modal congor. Ya, bukan modal congor. Banyak ayat-ayat di Bible tuh yang disisipkan, baru ditambah-tambah, dan dikatakan bahwa ya ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli kok. Apalagi mau diperdebatkan. Coba saya tanya, apalagi? Jadi kalau Andre Tungtung mau membela sedemikian rupa, bilang, oh beda dong cara penyusunannya. Kalau kami percaya ini diilhami oleh Roh Kudus gitu. Siapa yang kasih standar bahwa ini pasti diilhami Roh Kudus? Bisa jadi roh setan, roh penyesat, roh yang lain. Kan banyak roh yang lain. Belum tentu Roh Kudus. Kenapa kalau yang ini pasti Roh Kudus? Coba saya tanya, dari mana standarnya? Harusnya kalian juga bisa berpikir, kalau menggunakan roh, main kekuatan goib, ya siap-siap gitu.
akan ada roh-roh yang jahat juga ikut bermain. Belum tentu semua roh benar. Oh, enggak, karena rohnya warnanya putih loh. Setan pun bisa jadi malaikat terang. Ya, oh, kita lihat rohnya bersih, pakai jubah putih, udah dibilang. Setan pun ya bisa menyamar menjadi malaikat terang. Hati-hati. Hati-hati, jangan nanti jawabannya kayak Luga gitu. Oh, beda dong. Setan kalau nyamar jadi malaikat terang, terangnya nggak bisa terang kali gitu, dia bilang. Sama kayak barang KW sama barang palsu, dia bilang. Oh, kalau barang asli itu lebih bagus terangnya gitu. Kayak berlian gitu kan, berlian KW sama berlian palsu pasti beda gitu. Halo? Kita bisa tahu itu asli atau enggak kalau kita pernah pegang yang aslinya. Kalau kalian kasih tas, ya tas LV, yang KW sama yang asli sama orang-orang di jalan, yang, ya mohon maaf ya, istilahnya orang-orang yang belum pernah pegang tas LV asli, dia nggak akan tahu bedanya. Dia nggak akan tahu, teman-teman. Karena dia belum pernah pegang yang asli. Dia pikir itu yang asli. Sama kayak kalian misalnya dengar lagu cover. Selama orang tersebut nggak pernah dengar lagu aslinya, dia pikir yang cover itu adalah pemilik atau yang nyanyi yang asli. Karena dia nggak pernah tahu yang asli gimana. Memangnya kalian pernah ketemu malaikat yang asli? Kan nggak. Siapa yang validasi ini semua? Nggak ada, teman-teman. Jadi tolonglah jujur gitu. Karena yang paling penting dalam beriman ini adalah kejujuran sebenarnya. Kejujuran. Kalau memang sesuatu ada yang tidak mengena, ya udah sampaikan aja apa adanya. Jadi saya bilang kalau Andre Tungtung memang tujuannya mengedukasi, ya sudah sampaikan aja. Memang Kristen begini loh. Kalau Anda cocok silakan, jangan ada ditutup-tutupi. Ini yang paling saya nggak suka, beriman itu pakai ada yang ditutup-tutupi, jangan. Sama kayak kita jualan produk, kenapa kita nggak pede? Misalnya, memang produk kita itu lemah di baterainya, misal handphone gitu kan. Oh, baterai kita lebih cepat habis dibandingkan handphone lain, tapi kita punya kelebihan di sini, ya udah tonjolkan aja kelebihan itu. Tanpa malu dan juga harus ngarang indah. Oh enggak, baterai kita tinggi kok, besar kok kapasitasnya. Ngapain menipu-nipu? Sampaikan aja apa adanya. Sampaikan. Orang suka nggak suka ya silakan gitu. Saya paling benci ya kalau ada orang yang istilahnya menutupi kekurangan tuh sampai harus menipu. Sampai menipu, ngapain gitu? Ya udah sampaikan aja. Pada dasarnya orang kalau suka dia akan suka. Kalau memang Kumaila mau murtad, dia akan murtad kok. Kalau memang dia sudah tidak menemukan ketenangan di Islam, ya, dia merasa bahwa di Islam terlalu banyak larangan, seperti yang selama ini dia sampaikan gitu kan. Di Islam ini harus gini, harus gitu, nggak enak, pakaian aja pun harus begini, begitu. Lebih suka kalau pakaian terbuka, ya dia merasa bahwa, wah bentuk badan saya cantik, ya, dada saya montok, kenapa saya harus sembunyikan, harus kasih lihat dong gitu kan, harus pamerkan. Ya silakan, dia mau murtad ya murtad. Itu pilihan hidup orang kok. Anda bisa tonjolkan itu, Anda bisa bilang loh, di Islam dilarang ya pamer aurat, di kita diperbolehkan, silakan Anda mau pakai baju yang seperti apapun, ya, pakai baju renang pun sekalipun ya nggak masalah, silakan gitu kan. Nah, itu kan kelebihan jadinya. Fokus aja dengan kelebihan itu, dengan kelebihan yang ya kalian bisa banggakan. Kan selama ini seperti itu. Oh di Islam ada poligami, di kami nggak ada gitu kan. Nggak ada, nggak boleh cerai, luar biasa, silakan. Silakan, tapi nanti kami akan jelaskan bahwa fakta bahwa banyak yang cerai juga, termasuk Ahok gitu kan, termasuk orang-orang yang kalian anggap sebagai orang yang Kristen sekali, bahkan pendeta juga banyak yang cerai. Kan kita tinggal berbalas data. Itu lebih enak, lebih elegan daripada membuat konten-konten yang isinya fitnah dan juga menyembunyikan kebenaran. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalian sudah nonton sendiri, kalian sudah dengar sendiri datanya. Makasih. Jadi saya nggak capek-capek sekarang ya, mending saya ambil referensi orang aja gitu. Kalau mau komplain langsung ke Kodondi. Ya, kalau kalian mau lihat datanya silakan minta sama Kodondi. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.